Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamimil khair. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, jamaah majelis taklim Masjid Jami As-Salam yang saya hormati, pemirsa segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Salam, para asatidz, para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para tokoh masyarakat, para pimpinan masyarakat, para MI, para MI semuanya. Guru kita Bapak Ustaz Dr. Bapak Ustaz Muhammad Maula SPDI, kemudian alhamdulillah Pak Haji Sidr Khairul Anwar, semuanya makasih yang saya muliakan, saya cintai tanpa terkecuali, termasuk pengatur acara kita ya. Teriring doa semoga tidak ada yang luput dari kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, termasuk yang kita lakukan malam hari, semoga menambah catatan pada lembaran-lembaran amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga berkahnya masuk bulan Muharram, karena malam hari malam pertama Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Omongan itu bapak-bapak, ibu-ibu, lebih mendasarinya karena alhamdulillah kita istiqomah setiap malam Selasa ini. Salah satu karya ilmiahnya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafatnya 505 Hijriah, relatif pendek umurnya, relatif muda karena cuma 55 tahun kan. Salah satu karya ilmiah beliau itu adalah kitab yang beliau berikan judul Minhajul Muta'allim. Di sana dinukil oleh beliau satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada an yanzur ila mutaqai ahli nari fal yanzur ila muta'allimin. Ini kan kalau kita paham arti hadis, kita pasti bakal kiranya luar biasa. Apa artinya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada, seorang yang ingin anjur, dia melihat atau dia memandang ila mutaqai ahli nari, mutaqat jama'atik, kepada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, falyanzur, maka hendaknya dia memandang ila muta'allimin, pada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Masalah kita ini saya nggak ngerti juga dah, kita ini kategorinya setiap malam Selasa mempelajari ilmu agama, apa kita lagi mabuk agama, saya nggak ngerti. Tapi gaya-gayanya sih rasa saya gitu, karena ada referensi jelas yang kita baca. Satu tafsirnya yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, sebuah tafsir. Tafsir ini di kalangan para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, dikenal sekali. Uslubnya
indah, isinya indah, dan bapak-bapak, ibu-ibu mudah sekali untuk dipahami. Ya. Kemudian kita baca hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh pakar hadis kenamaan. Bahkan beliau dilabeli gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang karya beliau itu sudah sangat banyak, dan yang masyhur di antaranya adalah kitab Bulughul Maram yang kita baca. Bulughul Maram ini kitab yang sangat berat, disyarahkan oleh begitu banyak ulama. Ada judulnya Al-Badrul Munir, ada Ibanatul Ahkam, ada Subulus Salam. Nah, yang kita baca versi yang saya ngaji itu kitab Misbahuz Zalam yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Muhajirin Ansar dari Bekasi, orang Bekasi. Beliau syarahkan dengan bahasa Arab Bulughul Maram yang memuat beberapa ratus hadis tentang hadis-hadis tentang hukum. Beliau syarahkan, beliau komentari dengan judul kitabnya itu Misbahuz Zalam, terdiri dari 4 jilid yang disusun oleh ulama kita Syekh Muhammad Muhajirin Ansar, dari di mana beliau sanad ilmuannya bersambung langsung dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Badani. Al-Badani ini karena orang Padang, jadi Al-Badani. Orang Padang pun banyak yang alim-alim, yang pintar nyari duit banyak orang Padang, yang dagang bikin rendang lapangan banyak orang Padang, yang ngajinya luar biasa. Bahkan beliau diberi gelar Al-Musnidud Dunya. Syekh Muhammad Yasin Al-Badani gelarnya Al-Musnidud Dunya. Ini Syekh Muhajirin muridnya langsung. Kemudian kita baca juga kitab Al-Kabair yang ditulis oleh pakar sejarah ahli hadis, yaitu Syekh Muhammad Syamsuddin Az-Zahabi. Nah, dia beliau ini banyak, di antaranya beberapa buku tentang sejarah itu dia tulis dengan judul Syiar A'lamin Nubala yang terdiri sampai 22 jilid. Masya Allah. Biografi para ulama ditulis oleh dia. Kemudian kita baca juga kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yaitu kitab Tanbihul Muqtadin. Jadi sebulan rata-rata 4 pekan kita baca 4 referensi. Tafsirnya ada, hadisnya ada. Kemudian Al-Kabair sesuai dengan judul, kumpulan dosa-dosa besar. Kalau nggak baca itu harus agak kerja juga gitu bapak-bapak nanti, karena ancamannya banyak banget di situ. Tapi kita anggap saja ancaman ini rambu-rambu yang kalau kita masa bodohkan, kita tidak pedulikan, maka bahaya itu akan menimpa kita sendiri. Kemudian Tanbihul Muqtadin sesuai dengan judul. Tanbih itu artinya peringatan. Al-Muqtadin mereka orang-orang yang cenderung tertipu. Ya, bukan berarti saya berasumsi kita orang-orang yang cenderung tertipu, bukan. Tetapi memberikan peringatan satu dengan yang lain itu. Pada kirpain nantikra tanfa'ul mu'minin, maka beri peringatanlah, maka sesungguhnya memberi peringatan itu memberikan manfaat buat orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rasanya boleh dan tidak ikut juga senang gitu, gembira terhadap tadi kitab Minhajul Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di situ dikutip hadis dari man arada an yanzura ila mutaqa'i ahli nari fal yanzur ila muta'allimi. Siapa orang yang ingin memandang orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, maka hendaklah dipandang orang-orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah kita menjadi bagian di dalamnya. Semoga Allah ridhoi upaya kita dan betul
betulan beneran kita dibebaskan dari api neraka. Amin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, malam ini di banyak masjid mengagendakan acara, bahkan ada yang beberapa mata acara dari mulai pekan Muharram, kemudian ada zikir bersama, ada muhasabah, ada macam-macam. Tujuannya adalah kepengen mengawali malam Muharram dengan ibadah. Pengen mengawali malam Muharram dengan ibadah. Karena awal dan akhir ini biasanya jadi titik tolak pusat perhatian. Awalnya bagus, akhirnya bagus, insya Allah yang tengah-tengah meskipun agak-agak kurang bagus, mempertimbangkan awal dan akhir yang bagus biasanya diambil bagus juga. Dan tadi sudah diambilkan dulu. Allahumma antal abadiyul qadimul mu'awwal. Ya Allah, ya Tuhanku, antal abadi, Engkaulah zat yang maha abadi, kekal, tidak ada akhirnya. Maka sifat wajib bagi Allah salah satunya adalah al-baqa, itu kekal. Antal abadiyul qadim, Engkau juga yang qadim, awal, tidak ada permulaannya. Maka salah satu sifat wajib bagi Allah adalah al-ilah. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbal. Tahun baru kini sudah datang menyongsong. Jadi gitu ya. Di antaranya atau redaksi-redaksi yang lain enggak ada masalah sih. Enggak ada masalah. Tetapi redaksi doa itu banyak direkomendasikan oleh para ulama dan munasabah, ya, ada sinkronisasinya dengan awal tahun yang memang baru saja masuk. Nas'alukal ismata bihi minasyaitani wa awliyai. Kami minta kepada Engkau ya Allah, ya, di tahun baru yang baru saja datang menyongsong ini, apa al-isma, benteng, minasyaitan wa awliyai, dari setan dan konco-konconya setan. Gitu. Nas'aluka fihi al-ismata minasyaitan wa awliyai wal auna ala hadhil a'marati bisu. Kami minta juga pertolongan, bantuan agar dapat mengendalikan bujuk-bujuk, ajakan-ajakan hawa nafsu untuk melakukan keburukan. Wal istighatha bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan hamba mohon kepada Engkau pertolongan agar di tahun baru ini bisa menyibukkan diri dengan segala aktivitas yang mendekatkan kepada rahmat Engkau. Ada 3 poin itu, ibu-ibu yang kita minta kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, Muharram ini salah satu dari bulan yang dihormati. Bulan yang dihormati dalam setahun 12 bulan itu hanya 4 saja. 3 beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Dan satu yang bisa itu Bapak ibu-ibu disebut sebagai Ashurul Hurumat atau Al-Ashurul Muharram, bulan-bulan yang diharamkan. Karena memang di bulan itu sudah terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir untuk tidak saling mengganggu, apalagi sampai saling membunuh. Jadi luar biasa bulan ini. Diambil janji kepada kaum kafirin agar tidak menyerang kaum muslimin pun, jangan sampai orang-orang Islam, orang-orang beriman, alhamdulillah kau nggak dimulai-mulai, hantam aja orang Islam, kalau nggak dimulai-mulai. Tapi kalau dimulai, diusilin gitu loh bapak hadirin, ya kayak macan lah. Macan kalau lagi tidur tuh kayak binatang mati kelihatannya, ngelosor gitu, lemes banget. Tapi kalau sudah diusilin, diganggu-ganggu, maka dia akan menampakkan kegarangannya, kegagahannya, dan kemampuan kekuatannya untuk mempertahankan keselamatan diri. Nah kemudian bapak ibu-ibu yang saya hormati,
Muharram memang punya makna tersendiri. Bahkan atas inisiasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Muharram ditetapkan sebagai runutan bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah yang hari-harinya kisaran dalam satu bulan 29 sampai 30 hari saja. Nggak ada 28 kali. 31 juga Enggak. nggak ada. Dan diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul memberikan dampak besar sekali terhadap kemajuan Islam dan kaum muslim. Bapak Ibu-ibu, di antara para nabi yang relatif lebih singkat masa dakwahnya itu Nabi kita. Nabi kita itu 40 tahun diangkat oleh Allah jadi nabi, 63 tahun meninggal. Ya kan? Kalau Allah takdirkan di antara kita ada yang persis 63 tahun, Bapak, ya Allah, ada yang sebentar lagi. Ya. Kalau ada yang persis itu, ya kita sih pengennya lamaan lagi. Karena dia lahirnya tanggal 5 bulan 11 63 tahun yang lalu, bulan 11 tinggal berapa bulan? Tinggal 5 bulan ya. Masya Allah. Kalau baru ngambil motor belum lunas. Biasanya kan ngambil motor cicilan paling cepat 11 bulan. Saya tahu aja, saya nggak tahu. Dan tahu nggak mesti pengalaman saya. Apalagi kalau pernah pengalaman langsung, makin yakin tahunya bahwa maka hijrah yang sedemikian rupa dampaknya terhadap perkembangan Islam dan kaum muslimin ini, maka itulah Bapak ditetapkan tahun-tahun Hijriah ini diposisikanlah runutan atau urutan bulan pertama adalah bulan Muharram. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, tapi orang yang masuk Islam ya sedemikian saja jumlahnya, tidak begitu signifikan. Atas perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebelumnya Nabi sudah hijrah ke beberapa tempat, ada ke Habasyah, begitu, ada ke Taif, tapi memang di Madinah Al-Munawwarah yang namanya itu Yasrib, ya Bapak Ibu-ibu, di sana tuh banyak orang-orang yang menetap di sana dari keturunan para ahli kitab yang pegang ngamalin Taurat, memahami, menganggap dan mengamalkan Zabur, begitu juga Injil. Agama, kalau dia beneran agama samawi, titik persamaannya dalam poin paling mendasar sama. Karena tidak ada satu pun nabi yang membawa agama selain Islam. Ini wajib jadi keyakinan, Pak. Enggak boleh bergeming sedikit. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan umatnya untuk menyekutukan Allah. Tidak ada. Agama yang dibawa oleh para nabi adalah satu, yaitu dinul Islam, agama Islam. Ajakan kepada umatnya pun sama, yang paling fundamental adalah mengajak umat mereka di generasinya masing-masing, di zamannya masing-masing para nabi itu hidup bersama kaumnya untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau diklaim orang di zaman sekarang ada agama samawi, tetapi bukan Islam. Ada sang nabi yang diutus kepada mereka, tetapi mengajarkan umatnya, mendakwakan kepada umatnya untuk menyekutukan Allah. Maka pasti itu bukan agama samawi. Pasti ada penyelewengan dalam ajaran,
yang itu diklaim ajaran nabinya, yang nabi itu pun diakui oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ini, bapak ibu-ibu yang saya hormati, benar saja Nabi dapat respon tanggapan kehadiran yang luar biasa sekali. Ya. Bahkan ada suku Aus dan Khazraj yang ini dua ini gak pernah akur-akur, ribut terus bapak. Bukan hanya kepentingannya, mungkin kalau istilah sekarang geopolitik internal gitu ya, kira-kira begitu, masing-masing yang berkuasa dan sebagainya, dan kemudian dipersatukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya mereka bersatu, bahkan dipersaudarakan. Luar biasa sekali. Akhirnya Islam betul-betul kuat, mengakar, bahkan berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam agama Islam, terutama setelah terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tanpa ada peperangan sedikit pun, tidak ada darah menetes satu tetes pun. Ditaklukkan kota Makkah, kota kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau bukan karena diusir oleh kaumnya, Nabi tidak akan pergi meninggalkan Makkah, kemudian hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, bapak ibu-ibu yang saya hormati, mengenang tahun baru Islam ini, memang nanti pertikaiannya atau persisian pandangannya itu ya ada, kita nggak bisa pungkiri itu. Tetapi rasa-rasanya kalau mengenang yang dimaksudkan adalah mengingat-ingat perjalanan kehidupan setiap kita, karena diperlukan. Mana pernah orang akan tahu dia akan merugi atau akan beruntung kalau dia tidak pernah mengingat-ingat, mengenang-enang apa dan bagaimana yang sudah dia perbuat, apa dan bagaimana yang sudah dia lakukan, apa dan bagaimana kontribusinya untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk agamanya Nabi, yaitu agama kita yang di agama Islam. Orang akan pernah punya tolak ukur. Apakah saya termasuk orang beruntung atau saya termasuk orang yang berugi? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mengenang, mengingat ketika semuanya memang perputaran perubahan waktu yang tidak mungkin bisa dihentikan oleh kekuatan super dahsyat seperti apapun, kecuali tentunya kalau Allah kehendaki dan itu nanti kiamat bapak. Maka muncullah satu statement dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi kata-kata hijrah kalau pemahamannya hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Hakikat orang-orang yang hijrah di masa kita apalagi, al-muhajiru man hajar amma nahahullahu anhu. Hakikat orang yang hijrah sejati adalah orang yang hijrah itu artinya meninggalkan dari apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang darinya. Nah, hijrah dalam pengertian ini, bapak ibu-ibu yang saya hormati, ini enggak selesai sepanjang perjalanan kehidupan kita baru selesai. Habis hidup kita baru selesai. Kenapa? Karena kita kepengen termasuk dalam yang disabdakan Nabi. Ada 3 golongan. Maka yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbihun. Siapa orang yang hari ini atau tahun ini lebih baik dibanding yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Kita kan kepengen itu. Tapi kan yang 2 belum kita dengar nih apa bunyinya. Wa man kana yaumuhu misla yaumi amsihi fahuwa maghbunun. Siapa orang yang hari ini atau tahun ini sama saja dengan hari atau tahun kemarin, maka itu adalah orang yang rugi. Bagaimana gak mau rugi? Fasilitasnya ada, kesempatan dikasih, peluang diberi, tetapi tidak membuat dia menjadi lebih baik hari itu dibanding hari yang sudah. Apa tidak rugi? Pedagang itu memang ada istilah 3, Pak.
untuk rugi seri-seri. Seri-seri itu maksudnya modal 100 dapatnya 100. Itu seri-seri. Bukan seri-seri bukan ya. Kalau seri-seri berarti minggu seri ada 2 gitu. Seri-seri. Tapi sebenarnya kalau mau diteliti lagi tidak ada istilah seri-seri. Modal 100 dapatnya 100. Sudah rugi waktu kan? Sudah rugi tenaga kan? Jadi rugi. Nah, orang yang hari ini sama saja dengan yang lalu, tahun ini sama saja dengan tahun yang lalu, maka dia termasuk orang yang rugi, orang yang tertipu. Nauzubillah. Kalau yang ketiga, komankan ayyaum syarran in amzi bahwa mal'un, siapa orang yang hari ini malah lebih buruk dibandingkan hari yang kemarin, tahun ini lebih jelek lagi, lebih apes, lebih naas, hidupnya lebih amburadul dibanding tahun yang sudah, maka ini adalah orang yang dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Bapak ibu jam sudah jam 8.15. Masya Allah. Tahan dulu kali ini, jangan kasih jalan dulu ya. Nah, bapak ibu-ibu yang selamat, insya Allah sesuai konsep kajian. Kalau lebih, insya Allah kalau lebih saya mau ridhonya, insya Allah lebihnya dikit saja. Bagaimana untuk bisa mengkondisikan setiap kita menjadi orang-orang yang beruntung? Pertama, ulama anjurkan mulai dengan taubat. Apa korelasinya? Apakah kita dituduh sebagai para pendosa yang sehingga kita dituntut untuk merubah, untuk mengkondisikan hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, tahun ini lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Kemudian kita justru diletakkan di posisi pertama untuk bertobat. Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya, hai orang-orang yang beriman, kepada Allah. La'allakum tuflihun. La'alla kalau bahasanya dari Allah, bukan ditaruji. La'alla itu kalau kita dengan kita ditaruji. Ditaruji itu berharap-harap, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang berfirman, masa Allah ngomongnya mudah-mudahan? Allah kan maha tahu apa yang sedang, telah, dan yang akan terjadi. Itu pasti kalian beruntung. Jadi taubat itu pembuka kepastian keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih taubat? Nah, mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Apa itu taubat? Menyesali perbuatan dosa. At-taubatu an-nadam. Rukun terbesar dalam taubat itu penyesalan. Benar. Tapi definisi taubat. Apa definisi taubat? Rukun terbesar dalam haji wukuf di Arafah. Rukun terbesar dalam taubat penyesalan. Benar. Tapi itu rukunnya taubat. Definisi taubat ada yang masih ingat? Dan apa-apalah saya ingatin aja. Apa definisi taubat? Ar-ruju' minal awsafil mazmumah ilal awsafil mahmudah. Menarik diri dari sifat, dari perilaku, dari karakter yang tercela kepada sifat atau perilaku atau karakter yang terpuji. Itu taubat. Alhamdulillah udah taubat, ya cuman masih mabuk, misalnya gitu kan. Terus taubat dari apa? Taubat sama. Mali. Alhamdulillah saya udah taubat. Dulu mas tiap malam saya nolong. Sekarang paling seminggu 3 kali. Ya kan belum taubat, kan belum menarik dirinya kan gitu. Dari malas kepada rajin, dari maksiat kepada taat, dari lemah kepada kuat. Ini termasuk definisi taubat. Ar-ruju' minal awsafil mazmumah ilal awsafil mahmudah. Ini yang pertama. Yang kedua, muraqabah. Sadar diri, paham betul, mawas diri bahwa dia ada dalam pantauan ilmunya Allah SWT. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, besok hari kiamat diputar bulan ini. Malam Selasa, malam tahun baru Muharram 1448 Hijriah,
kita di mana, bersama siapa, ngapain. Ini direkam. Nanti diputar ulang. Gak percaya, ya ntar kita puji berkali-kali. Merasa diri dalam pengawasan, pantauan ilmunya Allah. Kalau rasa ini hadir, ada, Masya Allah, dampaknya luar biasa. Orang tidak pernah merasa sendirian, dimanapun, kapanpun dia akan merasa bersama dalam pantauan Allah. Sehingga karena ada rasa seperti itu, biar kesempatan bermaksiat ada, dia berlindung kepada Allah sehingga dia tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Korupsi tidak melipat doang, tapi karena dia tahu korupsi itu haram, karena korupsi sama dengan nyolong itu perbuatan tercela. Meskipun ada banyak teman-temannya yang bisa disumbat mulutnya sehingga tidak bicara, gitu Pak. Mereka korupsi berjamaah, apa istilahnya gitu ya? Istilah lainnya gitu, korupsi secara berjamaah. Mereka tidak akan mau melakukannya. Mengapa? Meskipun yang lain tidak tahu kecuali selingkaran mereka saja, mereka tahu betul bahwa Allah memantau mereka. Yang ketiga, setelah taubat, muraqabah, mujahadah, sungguh-sungguh dalam ketaatan. Kita nggak tahu kalau kita yang tersisa berapa. 1447 selesai tadi terbenam matahari, 1448 kan muncul nih terbenam matahari, kan nambah Pak. Kalau secara hitungan yang kita miliki, kemarin 63, sekarang 64, kemarin 60, sekarang 61. Tapi kan persoalannya ada yang dirahasiakan oleh Allah. Stok yang tersisa masih berapa? Kan itu yang kita miliki. Benar kan? Kalau kita bisa intip Pak, masih sekarang misalnya 60 gitu misalnya, masih 25 tahun. Dari 85 tahun meninggal. Enak kalau bisa diintip begitu mah. Ya kan? Intip. Ternyata tinggal 3 bulan. Udah gak enak makan, gak enak tidur, gak ngapa-ngapain 3 bulan habis-habisan ibadahnya. Bininya dibilang jangan dipecah, sebelum listrik, sama apapun. Saya gak bakalan kepengen sama sekali, semua habis-habisan mau ibadah. Kalau bisa diintip Pak, tersisa tinggal 3 bulan. Jadi diintip. Betul-betul misnedi, sisa yang tersisakan buat kita ini. Maka mujahadah jadi yang terakhir. Yang keempat, apa? Muhasabah, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Itu pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab. Introspeksi diri kamu, koreksi diri kamu, evaluasi diri kamu. Sebelum nanti Allah yang menilai, sudah ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Terakhir, Muharram, bulan istimewa. Nanti ada tanggal 9 disebut hari Tasu'a, ada tanggal 10 di hari Asyura. Dua-duanya disunatkan ngapain? Berpuasa. Ada seorang soleh wiridan tiap harinya ngasih makan semut Pak, pakai roti kering ibu. Wiridan ya. Dan setiap kita berbuat baik kepada makhluk Allah ada ganjaran pahalanya. Semut dikasih makan pakai roti kering. Apalagi semutnya semut Sulaiman. Jadi nanti semut ini Pak ada disebut semut Sulaimani yang agak gede-gede coklat-coklat. Dia nggak sakit kalau gigit. Kalau semut api-api harus kalau semut api-api itu boleh dibunuh nggak apa-apa karena dia menyakiti betul. Masya Allah, tabarakallah. Lupa main pakai aja sendal, ternyata di atas sendal itu udah banyak semut api-api. Karena dia merasa diganggu, wah rumput langsung menggigitnya, bukan satu, bukan 3, nggak ada itu. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Kalau yang kayak gitu menyakiti nggak apa-apa dibunuh. Terus musuhnya tadi kasih makan ini. Pas Pak. Muharram, tanggal 10 Muharram, hari apa namanya? Asyura. Begitu ditaburin kan, semut pada pergi nggak mau makan. Ya Allah, sampai semut menghargai Asyura. Jadi kalau sekarang besok tanggal 1 hari Selasa,
Rabu Kamis berarti ya. Kamis, Rabu dengan Kamis. Rabunya tak suka, Kamisnya Asyura. Mudah-mudahan kita banyak. Amin. Ini aja mudah-mudahan manfaat. Allah tentukan yang manis kita. Amin. Kita banyak dalam sehat, dalam taat, dalam rahmat, dalam berkah, dalam ridho. Ala hadihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muhawwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbal. Nas'aluka fihi al-ismata minasyaitani wal awliyai wal 'auna 'ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su' wal istighfar bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila asanil hal bihaqqika wa judika wa karamika ya azizul muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.